Kata siapa MLM dengan money game sama? Yuk kita bongkar rahasia bedanya bisnis MLM dengan money game yang tidak diketahui orang banyak. Ayo kita cari tahu rahasianya di episode 5 dari MLM Secrets Reveal. Yuk kita mulai. Akhir-akhir ini berita tentang money game alias skema Ponzi sangat gencar di media massa. Betul bukan? Dan tidak sedikit pula yang menyamakan money game sama dengan bisnis MLM. Apakah money game sama dengan bisnis MLM? Sebelumnya, yuk kita cari tahu apa itu modus money game atau skema Ponzi yang sebenarnya. Modus money game atau skema Ponzi adalah aktivitas menghimpun dana masyarakat untuk berinvestasi dengan janji imbal hasil keuntungan yang menggiurkan bagi para investor atau anggotanya. Adapun imbal hasil keuntungan investasi yang dijanjikan diambil dari dana investasi para investor atau anggota baru dan bukan berasal dari kegiatan bisnis operasional atau penjualan produk real oleh perusahaan. Luar biasa parah bukan? Prinsip kerjanya adalah gali lubang dan tutup lubang sampai begitu seterusnya hingga lama-kelamaan lubangnya semakin besar sehingga dana investor baru yang masuk tidak lagi cukup dipakai untuk membayarkan keuntungan bagi para investor lama yang sudah berinvestasi sebelum-sebelumnya. Sehingga meledaklah kemarahan dari para investor lama yang sudah berinvestasi. Jadi, kapan modus money game atau skema Ponzi akan meledak? Simpel banget, yaitu sampai tidak bisa lagi membayarkan keuntungan yang dijanjikan bagi para investor atau anggota sebelum-sebelumnya. Money game atau skema Ponzi jelas salah dan berbahaya. Lalu apa hubungannya dengan bisnis MLM? Nah, disinilah aktivitas money game atau skema Ponzi bersinggungan dengan model bisnis MLM, yaitu melalui cara perekrutan anggota atau investor barunya yang menggunakan model bisnis MLM. Sekarang Anda sudah tahu apa itu money game dan skema Ponzi. Selanjutnya, inilah saatnya Anda memahami lebih dalam model bisnis MLM, supaya Anda tahu letak perbedaannya. Kalau Anda memahami model bisnis MLM ini, maka Anda akan paham bahwa antara money game dengan bisnis MLM yang legal dan benar adalah bagai bumi dan langit bedanya, dan sama sekali tidak sama. Sejatinya, bisnis MLM yang legal dan benar adalah model bisnis yang mempercepat rantai atau jalur distribusi produk dari pabrik ke konsumen dan sama sekali bukan pengumpulan dana masyarakat. Mari kita ambil suatu contoh. Misalnya, perusahaan distribusi berbasis MLM dengan produk makanan kesehatan atau yang biasa kita sebut vitamin. Pada umumnya, jalur distribusi pergerakan produk retail secara tradisional adalah dari pabrik lalu ke perusahaan distribusi atau distributor, kemudian ke toko atau supermarket atau minimarket sampai akhirnya ke konsumen. Ingat, keyword atau kata kunci bisnis MLM yang legal dan benar adalah mempercepat jalur atau rantai distribusi. Jadi begini prosesnya. Vitamin dari pabrik bisa langsung disalurkan ke konsumen melalui perusahaan distribusi berbasis MLM tanpa perlu lewat supermarket atau minimarket atau toko lagi. Nah, dengan adanya percepatan jalur distribusi, artinya biaya atau margin harga distribusi yang tadinya untuk supermarket atau minimarket atau toko tidak terpakai bukan? Yuk kita lihat seperti apa. Sekarang kita buat satu simulasi contoh. Ingat ya, ini hanyalah sebuah contoh saja. Misalnya harga modal vitamin dari pabrik per botol adalah Rp25.000. Lalu harga dari pabrik ke distributor sebesar Rp35.000. Lalu dijual oleh distributor ke supermarket atau minimarket atau toko sebesar Rp50.000. Lalu dijual oleh supermarket atau minimarket atau toko ke konsumen sebesar Rp75.000 per botol. Nah, sekarang jika perusahaan distribusinya adalah berbasis MLM dan bukan perusahaan distribusi secara tradisional, maka artinya perusahaan distribusi tersebut bisa langsung menyalurkan vitamin ke konsumen
tanpa lewat supermarket atau minimarket atau toko lagi. Dan jika vitamin tersebut mau tetap dijual dengan harga sama, Rp75.000 per botolnya, maka margin keuntungan bagi perusahaan distribusi akan makin besar, yaitu yang tadinya Rp15.000 per botol jika dijual ke supermarket atau minimarket atau toko, kini menjadi Rp40.000 per botol jika dijual langsung ke konsumen. Nah, margin keuntungan ini akan digunakan untuk apa oleh perusahaan distribusi berbasis MLM? Apa hanya buat disimpan? Atau kalau memang akan dibagi untuk siapa? Nah, jawabannya kita bahas di menit-menit selanjutnya. Simak sampai habis ya. Perlu diingat aturan ini. Dalam mendistribusikan produk, perusahaan distribusi berbasis MLM tidak menjual produk secara door to door, melainkan harus berkolaborasi dengan mitra distribusi secara perseorangan, termasuk Anda, jika sudah memenuhi syarat tentunya. Salah satu syarat umum diantaranya adalah biasanya harus memiliki KTP dan berumur 18 tahun ke atas. Sebagai mitra distribusi dari perusahaan MLM, peranan Anda selain sebagai konsumen adalah membangun komunitas konsumen pengguna produk yang dijual oleh perusahaan distribusi berbasis MLM tersebut. Jadi inilah intisari ide model bisnis distribusi berbasis MLM, yaitu para konsumen pengguna produk bisa ikut berkolaborasi membangun sebesar mungkin komunitas pengguna produk tanpa harus stok produk besar-besaran seperti yang dilakukan oleh para pemilik distributor atau toko atau supermarket atau minimarket secara tradisional pada umumnya. Lalu, apa benefit yang didapat saat konsumen perseorangan seperti Anda berkolaborasi menjadi mitra distribusi untuk membangun komunitas konsumen pengguna produk bagi perusahaan distribusi berbasis MLM? Tentunya, Anda akan mendapatkan profit sharing saat terjadi pembelian produk dari komunitas konsumen pengguna produk yang Anda bangun, bukan? Sekarang, dari mana datangnya profit tersebut? Dari margin penjualan produk tentunya, dan bukan dari setoran dana member baru, karena ini murni bisnis penjualan produk, dan bukan money game atau skema Ponzi. Nah, masih ingat contoh simulasi produk vitamin? Akibat distribusi lewat MLM, margin keuntungannya menjadi lebih besar daripada distribusi secara tradisional, yaitu yang tadinya Rp15.000 menjadi Rp40.000 per botol. Lewat contoh simulasi tersebut, dapat kita lihat bahwa itulah jumlah maksimal keuntungan dari satu botol vitamin yang bisa dibagikan baik kepada perusahaan MLM-nya maupun kepada para mitra distribusi perorangannya. Perhitungan pembagian keuntungan baik untuk perusahaan MLM maupun kepada para mitra kolaborasi di dalam perusahaan distribusi berbasis MLM disebut sebagai marketing plan. Dan semua perhitungan itu harus ada aturan dan kode etiknya yang diatur dan diawasi oleh Kementerian Perdagangan, yang dalam hal ini sebagai pihak yang mengeluarkan surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL, serta harus mendapat rekomendasi dari Asosiasi Para Pengusaha Distribusi Berbasis MLM, yaitu APLI atau AP2LI. Jadi sekali lagi, bonus yang diberikan kepada para mitra distribusi perorangan di bisnis MLM yang legal dan benar adalah murni benar-benar dari margin penjualan produk, yang sama seperti bisnis pada umumnya, dan bukan seperti money game atau skema Ponzi yang membayar member baru dari dana member lama. So, sudah paham sekarang bedanya antara money game atau skema Ponzi dengan bisnis MLM yang legal dan benar? Namun jangan cuma asal semangat. Anda perlu ingat ini, jika Anda ingin punya bisnis dengan model MLM yang bisa sustainable buat jangka panjang, maka pastikan Anda berkolaborasi dengan mitra perusahaan MLM yang memiliki 7 checklist ini, yaitu 1. Legalitas perusahaan sudah siap, yaitu berbentuk badan usaha, memiliki izin SUPL, masuk anggota asosiasi APLI atau AP2LI, dan punya sertifikat BPOM bagi produk kesehatan atau kecantikan. 2. Produk harus berkualitas dan sudah terbukti, serta teruji sehingga memberi dampak positif bagi para konsumen. 3. Platform bisnis sudah go mobile e-commerce, sehingga transaksi pembelian produk bisa dilakukan kapan saja via mobile apps. 4. Harga produk sangat terjangkau, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. 5. Market global sudah terakses sehingga para mitra kolaborasi berpotensi membangun bisnis dengan market satu dunia, bukan hanya di Indonesia. 6. Zero stock dan dropship sudah diterapkan, sehingga para mitra kolaborasi tidak usah pusing keluar modal untuk stok barang,
dan tidak usah pusing mengurus pengiriman. 7. Konten promosi dan edukasi sudah tersedia, sehingga para mitra kolaborasi tidak perlu bingung membuat konten promosi yang tentunya tidak mudah dalam membuatnya. Sekarang, satu pertanyaan bagi Anda. Apakah Anda sudah punya mitra perusahaan distribusi berbasis MLM pilihan untuk Anda berkolaborasi yang memiliki ketujuh checklist di atas? Sudah punya belum? Bagaimana jika sekarang juga saya berikan Anda akses gratis untuk Anda bisa berkolaborasi dengan mitra perusahaan MLM yang punya 7 checklist tersebut? Silakan klik link pada caption di atas atau di bawah ini ya. Seru bukan? Ayo kolaborasi.